Nah, ini oke nih. Harus pindahin dulu processingnya karena ini AC. Selamat datang di video Go. Di tahun lalu aku sudah pernah bikin mengenai video fundamental TIG welding. Nah, untuk tahun 2023 ini aku bakal bikin video dengan konsep yang sama, tapi menggunakan mesin las terbaru dari STAHLWORKS, yaitu TIG Pro 200 AC/DC. Video yang kali ini kita akan membahas mengenai fundamental TIG welding alias dasar-dasar mengenai TIG welding. Namun, sebelum kalian memahami atau belajar mengenai proses atau fundamental TIG welding, kalian harus betul-betul memahami bagaimana cara menggunakan mesin las TIG welding. Renyah banget suaranya. Disclaimer, aku bukan welder profesional ataupun instruktur welder ataupun welder bersertifikat, tapi setidaknya aku bisa berbagi untuk kalian fundamental atau dasar-dasar TIG welding yang aku harapkan bisa berguna untuk kalian. Dan walaupun aku di sini menggunakan mesin las STAHLWORKS TIG Pro 200 AC/DC, parameter dan fungsi-fungsi yang akan aku jelaskan itu berlaku juga untuk hampir semua jenis las TIG welding, terutama AC/DC TIG welding. Di dalamnya ada beberapa consumable parts. Nah, di dalam dusnya ada berbagai macam part. Kita mulai dari yang paling sebelah kanan, yaitu adalah user manualnya. Di sini kalian bisa baca dulu, kalian wajib baca dulu user manual ini, karena kalau kalian nggak baca, kalian nggak akan tahu fungsi-fungsi dari tombol yang ada di mesin las ini. Di sini kalian bisa lihat ada diagram dari panel yang ada di mesin las ini. Ini ada fungsi-fungsi tertentu dari setiap tombol supaya kalian tidak meraba-raba ini buat apa, ini buat apa. Kalian budayakan untuk membaca dari yang namanya user manual. Nah, disitulah kegunaan user manual. Dalam paket pembelian juga kalian diberikan ground clamping. Sebenarnya ini bukan ground karena dia berbentuknya positif, namun jamak disebut dengan ground clamping. Ground clampingnya juga ini memiliki kualitas yang bagus. Ini sturdy banget, nggak kayak ground clamping mesin las murahan yang lembek tuh, yang kalau dipencet tuh malah jadi plenye-plenye. Nah, untuk soketnya juga di sini menggunakan soket DIN 25. Jadi ini memang universal, dengan kualitas kabelnya pun superb sekali nih. Kualitas kabelnya bagus sekali. Jadi ini build quality untuk ground clampnya ini patut diakui jempol dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Dan selanjutnya, kalau kalian mau ngelas MMA atau las listrik pakai mesin las TIG ini, kalian juga diberikan untuk si clamping elektrodanya. Namun untuk kualitas clamping elektrodanya pun sangat bagus kualitasnya. Nah, bukan TIG welding namanya kalau tidak menggunakan argon. Nah, argon dan tabung itu melalui selang. Jadi dalam paket pembelian sudah termasuk selang. Ini selangnya juga selang yang ada seratnya, nggak terlalu kaku, nggak terlalu lentur. Lalu lupa juga dilengkapi dengan klemnya. Jadi sudah all in one package. Untuk aksesorisnya di sini juga dikasih palu. Nah, ini bisa digunakan untuk nako-nako, nyikat si hasil lasan kalau kalian pakai MMA. Gak lupa juga dikasih masker, bukan masker, topeng las. Topeng las ini dia ada shade-nya. Kalian bisa lihat sini shade-nya shade 9, jadi ini cukup untuk las. Kalau kalian darurat belum punya helmnya, kalian bisa pakai ini dulu. Tapi nggak aku sarankan sih. Namun helm las ini nggak aku saranin kalau kalian melakukan helm TIG welding, karena ini harus dipegangin. Jadi kalian perlu tangan ketiga untuk ngasih filler rodnya. Nah, untuk TIG welding, aku sangat menyarankan kalian menggunakan helm yang otomatis seperti ini. Untuk saat ini, helm las dengan kualitas yang bagus itu nggak terlalu mahal. Sini aku mereknya pun sama pakai STAHLWORKS, tapi dengan harga yang sangat terjangkau kalian bisa menyelamatin mata kalian dari yang namanya ketembak atau rusak atau berair semalaman akibat kalian tidak melakukan standar operating procedure safety welding kalian. Karena safety equipment itu nomor satu di bagian welding. Walaupun aku pun tidak menggunakan hal-hal yang fancy, tapi setidaknya helm las itu kalian wajib menggunakan helm las otomatis seperti ini. Karena kalau mata itu nggak ada yang jualan spare partnya. Dalam paket pembelian juga sudah dilengkapi dengan torch. Untuk STAHLWORKS TIG Pro 200 AC/DC ini menggunakan torch ukuran WP26 yang dimana sudah dilengkapi dengan tombol dan tidak ada valve-nya. Serta untuk konektor ke mesin lasnya di sini ada konektor, aku nggak tahu ini apa namanya, tapi diputar bukan yang quick release. Ini untuk tombolnya, dan sama konektornya menggunakan konektor yang digunakan pada ground clamping, yaitu ini konektor DIN 25. Dengan tangan aku yang ukurannya agak sedikit kecil dari orang-orang biasa, tapi ini masih enak untuk digenggam. Tapi kita coba nanti bahas detailnya seberapa enaknya torch bawaan dari STAHLWORKS TIG Pro 200 AC/DC. Karena aku biasanya pakainya ukuran WP17, kita coba sekarang pakai ukuran WP26. Oh ya, torch ini juga memerlukan yang namanya consumable parts. Untuk consumable partsnya pun dikasih dalam paket pembelian. Di sini kalian ada cup ukuran 7, 5, dan 6 alias 5, 6, 7. Serta dengan body colletnya dan gas line serta cap yang panjang dan cap yang paling pendek. Jadi dengan semua paket pembelian yang disertakan oleh STAHLWORKS ini, kalian bisa langsung ngelas out of the box. Namun pastikan kalian juga sudah memiliki tabung argon karena itu tidak dijual dalam paket pembelian ya. Oh ya, untuk panjang kabel TIG torch ini panjangnya sekitar 4 meter. Jadi ini cukup ketika kalian nyimpen mesin las kalian agak sedikit jauh dari welding area kalian. Dan TIG torch ini juga dilengkapi dengan karet yang berguna untuk melindungi kabel serta jalur argon kalian.
Oke, kita lanjut ke pemeran utamanya yaitu Storwork TIG Pro 200 AC/DC. Ini merupakan salah satu mesin las terbaru dari Storwork dengan kapasitas maksimum amperage-nya yaitu 200 ampere di AC/DC atau DC proses TIG welding. Untuk Storwork ini material luarnya terbuat dari metal, sedangkan bagian frame depan terbuat dari plastik. Begitu pula untuk gagangnya, tapi bagian tengahnya terbuat dari aluminium. Di samping ada kisi-kisi untuk exhaust fan, begitu pula bagian depan juga ada kisi-kisi untuk exhaust fan. Dan di bagian belakang ini ada tombol on off, ada kabel, serta ada fan dan ada input guys. Kalau kalian perhatikan di sini, walaupun nyala tapi fan-nya tidak nyala. Ya, itu merupakan salah satu fitur yang aku suka dari TIG Pro 200 AC/DC ini, karena fan-nya itu istilahnya tuh on demand fan. Jadi fan-nya bakal nyala ketika kita melakukan proses welding. Jadi karena kita nggak ngelas, walaupun hidup, fan-nya tetap mati. Adem banget, kayak lihat mukanya dia. Bagian depannya di sini ada port untuk clamping. Ini warna merah karena dia sesungguhnya positif. Ini ada port DIN 25 untuk torch-nya. Kenapa warna hitam? Karena sungguhnya torch itu berada di pol negatif. Di sini ada untuk switch-nya, ada tulisan plus minus yang dimana sebenarnya nggak ada polarity sih karena hanya berbentuk switch. Dan sebelah sini ada port untuk gas argonnya. Dan pada bagian atasnya di sini terdapat spesifikasinya. Jadi kalau misalnya pakai MMA, ini ada hitungan ampernya, kemudian ada hitungan-hitungan lainnya yang biasanya ini sangat berfungsi ketika kalian mau lihat spesifikasi atau kemampuan dari mesin las tersebut. Untuk detailnya seperti apa, kalian bisa googling sendiri ya bagaimana cara baca label ini, karena sungguhnya aku juga belum bisa. Oke, kita masuk ke bagian kontrol panel. Nah, ini merupakan bagian yang bakal sering kalian gunakan, jadi kalian harus bersahabat dengan panel-panel ini. Kita mulai dari kiri atas. Di sini ada numeric display yang menunjukkan value dengan satuan amperage, second, hertz atau percentage dari parameter yang sedang ditunjukkan oleh mesin ini. Di kanan ini ada warning display atau warning light. Sini ada mode switch 2T, 4T dan spot. Di sini ada welding processing mode. Jadi kalian mau pakai AC tanpa pulse, ini AC dengan pulse, DC tanpa pulse, DC dengan pulse, dan ini untuk MMA. Dan kan di sini ada 2T, 4T dan spot welding mode. Oh ya, untuk navigasinya kita menggunakan knob yang warna biru putih ini. Kalau kita putar dia rubah value-nya. Kalau kita pencet dia bakal pindah antara parameternya. Di awal di sini ada yang namanya free flow. Jadi selama sekian detik dia bakal ngebuka gas argon terlebih dahulu, yang dimana lanjut ke start amperage. Start amperage sini 5 amperage. Kemudian slope up. Jadi selama 1,3 detik dia bakal geser ke main amperage yaitu 54 ampere. Selanjutnya kalau misalkan kalian tidak ada push, kalian ketika lepas tombol langsung masuk ke slope down selama 0,5 detik. Lanjut ke stop amperage sebesar 5 amperage. Kemudian ke post flow, dimana aku sukanya di sini gede nilai, yaitu sekitar 9 detik. Selanjutnya di sini ada salah satu fitur yang aku baru nemu. Ini kita bisa ngasih tahu si mesin ukuran tungsten yang kita gunakan. Biasanya aku menggunakan 1,6 atau 2,4 mili tungstennya. Tapi kalau misalnya ngelas aluminium tebal, aku pakainya 3,2 mili. Jadi karena kita sekarang pakai contoh, kita pakai yang umum aja ya, yaitu 2,4 mili. Kalau kita pencet lagi, sudah dia balik lagi ke parameter awal yaitu free flow. Kita kasih contoh lain ya. Kita bakal processingnya itu DC dengan ada pulse-nya. Nah, kalau ada pulse-nya kurang lebih sama overall-nya. Namun ada beberapa parameter tambahan, yaitu selain kalian punya main amperage, kalian juga punya namanya background amperage. Background amperage itu adalah amperage kedua lain main amperage, yang dimana dia bakal bikin square wave alias pulse seperti ini. Selain ada background amperage, di sini juga ada pulse setup. Jadi pulse ini kita bisa setup frekuensinya seberapa besar selama 1 detik. Jadi kalian kalau mau cepet banget bisa pakai ini. Untuk pulse setup ini disesuaikan dengan kecepatan pulse yang kalian inginkan. Semakin besar angkanya, semakin cepat pulse-nya. Selain itu juga ada duty cycle. Di sini duty cycle-nya mau seberapa persen untuk yang main amperage-nya. Contohnya, kalau misalnya kalian di sini angkanya 10, berarti main amperage ini hanya 10% dari satu duty cycle dalam 1 detik. Agak sedikit pusing kan? Tapi nggak apa, nanti kalian terbiasa kok. Untuk duty cycle ini memang agak sedikit kan, tapi jangan khawatir, aku akan bantu mencoba jelaskan dengan contoh dalam nanti praktek TIG welding ya. Namun tetap saja kalian tetap harus memahami parameter yang ada dalam mesin supaya kalian bisa benar-benar memahami mesin yang kalian gunakan. Nah, itu adalah duty cycle untuk DC processing dengan pulse. Tapi ada yang lebih pusing lagi teman-teman, kalau misalnya kita geser ke AC TIG welding ini tanpa pulse ya, kalian ada parameter baru yaitu AC hertz dan AC balance. Nah, untuk AC hertz ini adalah biasa, kalau hertz ini berarti satuannya ada satuan speed, yang dimana artinya adalah dalam 1 detik atau 1 cycle mesin ini nge-switch antara polarity positif dan negatif ini selama 120 kali. Bayangin, plus minus ini selama 1 detik mesin ini switching sebanyak 120 kali. Maka dari itu dinamakan AC TIG welding, alternating current TIG welding. Nah, ini kalau misalnya kita geser dia bisa sampai 250 Hz. Mantap sekali teman-teman. Kalau misalkan titik terendahnya bisa sampai 20 Hz. Wah, cakep banget nih. Aku sih biasanya ngelas di sekitar 200
Hz ya, karena itu limitasi dari mesin yang sebelumnya aku gunakan. Tapi nanti kita cobain deh. Kalau pakai mesin ini kita all the way up to 250 Hz, kita cobain bagaimana hasilnya. Dan parameter yang kedua adalah AC balance. AC balance ini sama seperti duty cycle pada pulse, yang dimana kita bisa memilih seberapa lama posisi torch kita berada di positive side. Yang dimana semakin tinggi nilai AC balance ini, itu berarti semakin lama torch kita berada di posisi positive side. Yang dimana semakin besarnya AC balance, cleaning efeknya akan semakin tinggi. Karena kalau misalkan kalian ngelas aluminium atau AC TIG welding, kalian perlu yang namanya cleaning effect untuk menghilangkan oksidasi yang berada di lapisan atas aluminium. Gimana? Pusing kan? Lanjut terus. Oke, sebelum kita mulai ngelas, kalian juga memerlukan yang namanya consumable parts. Jadi selain mesin lasnya, kalian juga harus punya yang namanya tungsten. Nah, tungsten ini ada beberapa jenis, ada yang 2% thoriated dan ada juga yang pure tungsten. Jadi selain jenis yang berbeda, ukurannya pun berbeda. Yang satu 1,6 mili dan yang satunya lagi adalah 2,4 mili. Sedangkan untuk tungsten yang warna hijau atau yang pure WP-nya, ini aku punya 1,6, 2,4 dan 3,2. Dikarenakan Stalwork TIG Pro 200 AC/DC ini sudah bisa AC/DC TIG welding, maka dari itu di depan kali ini sudah ada dua buah jenis material. Sebelah kiri ini ada aluminium grade 5 yang bakal kita las dengan proses AC TIG welding. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan SS304 yang akan kita lakukan pengelasan dengan proses DC TIG welding. FYI, Stalwork TIG Pro 200 AC/DC ini walaupun harganya sangat terjangkau, dia sudah ada AC TIG welding, DC TIG welding, dan spot TIG welding. Untuk spot TIG welding aku sebenarnya belum pernah pakai karena biasanya spot TIG welding hanya ada di mesin-mesin high end, tapi sekarang sudah ada di mesin yang sangat affordable ini. Untuk SS304 ini memiliki ketebalan sekitar 2,8 mili. Maka itu kita bisa menggunakan tungsten yang 1,6 atau yang 2,4. Tapi aku lebih prefer menggunakan yang 2,4. Sedangkan untuk cupnya kita bakal menggunakan gas lens dengan cup nomor 12. Pastikan juga kalian menggunakan body collet dan gas lens yang ukurannya sesuai dengan tungsten yang kalian gunakan. Oh ya, kalau kalian perhatikan cup kit yang aku pakai ini sudah usang warnanya karena ini aku beli udah lumayan lama, tapi sampai sekarang masih awet. Di mana tempat aku beli kalian bisa cek di link deskripsi. Untuk jarak tungsten nongol dari si cupnya itu segimana, maksimal kurang lebih seukuran dengan cup yang kalian gunakan, tapi lebih dekat lebih bagus. Stainless ini suka dengan argon, jadi lebih dekat lebih bagus. Kalau memang kalian tidak perlu panjang-panjang, ngapain tongolin panjang-panjang. Sekarang waktunya kita untuk pakai APD. Karena aku bukan hardcore welder, welder abal-abal, kita pakai jaket saja supaya tidak ada kulit yang langsung terekspos. Karena kalau kena lasan itu, kemudian kita pakai masker. Maskernya pakai masker limbat. By the way, karena pakai masker, suaranya agak sedikit menggumam, tapi kita lihat nanti ya. Ya, suaranya jadi kayak gini, tapi ya oke lah ya. Jangan lupa helmnya dan sarung tangan. Kita akan melakukan TIG welding dulu untuk beberapa materialnya supaya nanti tinggal di full weld. TIG weldingnya saja sudah colorless, tidak ada warna, jadi temperaturnya sudah oke. Ini kita pakai amperage 95 amperage. Nah, karena sudah TIG welding seperti ini, berarti saatnya kita untuk melakukan yang namanya full weld. Dikarenakan sambil ngelas aku mau ngejelasin sesuatu, maka dari itu harusnya sih kalian pastikan menggunakan masker. Tapi dalam kali ini supaya aku ngomongnya jelas, kedengeran, aku tidak akan menggunakan masker. Kita bakal nge-scroll dulu settingannya ya. Yang pasti kalian harus di DC non pulse ya. Kalau di mesin ini DC non pulse ada di sini. Kemudian kita scrolling untuk settingannya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk preflow-nya kita pakai 0,5 detik. Start amperage-nya di 5 amperage. Slope up-nya ini 0,1 detik. Karena ini menggunakan material 2,8, kita kira-kira aja dulu sekitar 85. Lanjut kita ke slope down. Aku lebih suka pelan matiinnya supaya tidak terjadi yang namanya kawa atau fish eye. Top amperage-nya di 5. Terus untuk post flow-nya ini aku memang agak sedikit lama karena post flow ini selain memproteksi material yang kalian las, post flow ini juga ngelindungin tungsten kalian. Oke, cukup untuk bacotnya. Berin dulu weld flow-nya. Oke, udah maju pelan-pelan saja. Kalian bisa lihat kan weld flow-nya enak banget. Startnya juga soft. Oke. Diamkan dulu sejenak. Jangan lupa cabut. Sabar.
Nah, oke. Ini kita straight ya, tidak pakai push. Sekarang kita bakal pakai push. Untuk pakai push, di sini harus kita pindahin modenya yang ada garis-garis seperti ini nih. Nah, di sini ada settingan baru, yaitu ada background amperage. Background amperage-nya kita bakal kurangin ke 20 ya. Duty cycle 50. Untuk frekuensinya kita pakai 12 Hz. Kita cobain dulu frekuensi yang cepat. Nanti coba pakai yang lambat. Sisanya sama. Nah. Terlalu heboh. Kita naikin dulu main amperage-nya ke 100. Nah, pakai push untuk material tipis enak banget pakai push karena si mesin ini belum support pedal kontrol. Sayang sekali, andaikan support pedal kontrol, ini bakal menjadi mesin yang sangat sempurna. Kita balik lagi ke DC non push ya, straight. Kita kasih amperage-nya di 70. Oke, well pull-nya udah kelihatan. Deb, 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 deb. Kalian mungkin bisa lihat dengan jelas ya well pull-nya seperti apa. Pastikan. Salah satu fitur yang aku sangat suka dari mesin adalah fan-nya on demand. Jadi kalau misalkan mesin las kalian masih dingin, fan coolernya ini masih mati, jadi suaranya bakal sunyi. Kayak tadi kan nggak ada suara kipas. Nah, ini juga merupakan salah satu fitur mesin las premium yang dimana biasanya kalau mesin las entry level itu fan-nya on terus, tapi ini dengan harganya sangat terjangkau, fan-nya on demand, bener-bener enak banget. Kalau kalian perhatikan di sini, yang sebelah kanan kita menggunakan DC TIG welding tanpa push, dan yang sebelah kiri ini menggunakan DC TIG welding dengan push. Seperti itulah untuk DC TIG welding kurang lebihnya. Kuncinya adalah sesuaikan amperage-nya dengan travel speed kalian. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngelas aluminium. Aluminium ini merupakan salah satu material yang unik karena titik didih atau melting point bagian luarnya ini atau bagian yang teroksidasinya ini adalah 2000 derajat Celcius. Sedangkan yang bagian dalamnya itu hanya 660 derajat Celcius. Jadi kalian kebayang nggak? Kalian punya lapisan yang harus dilelehin 2200, sedangkan yang bagian dalamnya hanya 660. Agak sedikit kompleks memang. Maka dari itulah untuk pengelasan aluminium ini harus dilakukan dengan yang namanya AC TIG welding, yang dimana alternate current, yang dimana artinya itu adalah untuk polarisasi plus minusnya si lasan ini dia di switching secara digital oleh si mesinnya. Maka itu sebutannya alternate current, bukan direct current seperti yang kita gunakan ketika welding stainless atau mild steel. Kurang lebih seperti itulah karakter aluminium. Kalau misalnya ada yang bisa dikoreksi, tolong koreksi di kolom komentar, karena aku ini jurusannya IPS bukan IPA, jadi nggak belajar yang kayak ginian ketika SMA. Indonesia Facebooknya kurang bahasa Italia aja. Ataupun bahkan kuliah aku jurusannya computer engineering, jadi nggak belajar kayak gini. Tapi itulah ilmu yang bisa kita dapatkan saat ini. Kita bisa belajar dari manapun hanya bermodalkan keinginan dan kuota tentunya, dan handphone dan waktu dan listrik buat ngecasnya. Untuk aluminium ini kalian pastikan permukaan yang akan dilas yang ini bersih, tidak ada oksidasi, tidak ada minyak, sama seperti stainless tadi. Untuk tungstennya aku menggunakan tungsten dengan ukuran 2,4 mili yang pure tungsten ya, alias tungsten yang berwarna hijau. Untuk ujungnya, memang ketika kalian ngelas aluminium ujungnya bakal rounded seperti ini, tapi pastikan juga tidak kotor ya. Kalian bisa lihat sini sudah teroksidasi. Apabila sudah teroksidasi begini, ada dua option, kalian bisa runcingin, atau aku lebih suka cara cepat, yaitu dipotong begini saja. Karena kalau tungsten sudah teroksidasi atau sudah kotor atau sudah terkontaminasi, dia bakal jadi rapuh. Sedangkan untuk kalau yang masih bagus, ini susah banget untuk dipotong. Jangan khawatir, ini tidak perlu ditajemin karena nanti dia bakal rounded lagi atau ujungnya bakal menjadi ballpoint lagi seperti yang tadi aku liatin. Tapi yang pasti adalah jangan kotor, jangan ada aluminium atau jangan ada benda-benda lain atau material lain selain dari tungsten itu sendiri. Kenapa aku pakai tungstennya ukuran 2,4 mili? Ini material yang aku gunakan atau contoh material yang aku welding ini ukurannya 2,5 mili, lebih dikit lah, 2,71 lebih tepatnya. Untuk cupnya kita harus ganti cupnya karena untuk aluminium ini tidak perlu pakai cup yang besar, karena dengan semakin besarnya cup, semakin besarnya argon coverage, itu bakal bikin juga semakin besarnya daerah yang bakal di clean up oleh si mesin las ini. Maka dari itu untuk cupnya aku menggunakan cup ukuran 5. Jangan dilihat dari kondisinya yang sudah buduk ya, ini jam terbangnya sudah tinggi. Namun walaupun kita menggunakan cup kecil ceramik seperti ini, tetap kita menggunakan yang namanya gas lens. Kita masukin body colletnya dan gas lensnya ke torch. Jangan pakai tungsten yang merah ya, pastinya
sebaiknya kalian menggunakan tungsten yang pure WP. Kalau misalnya kalian ke AC mode, ini ada beberapa option lagi yang bakal kebuka, yaitu adalah AC frekuensi. Ini salah satu yang aku suka dari mesin ini karena AC frekuensinya sangat broad banget. Jadi kalian paling rendah bisa sampai 20 Hz, sedangkan yang paling tinggi itu adalah 250 Hz. Semakin tinggi AC frekuensi, memang tingkat penetrate-nya semakin sedikit. Namun, itu bisa bikin hasil welding kalian lebih clean lagi, lebih shiny lagi. Jadi, kita bakal cobain pakai 250 Hz karena selama ini di mesin aku yang sebelumnya hanya 200 Hz. Untuk AC balance-nya pun pilihannya sangat broad atau lebar juga. Nah, untuk AC balance-nya biasanya aku pakai 30 karena di mesin aku yang sebelumnya mentok di 30. Di mesin ini dia bisa mentok sampai ke 20% AC balance. Yang dimana 20% itu adalah polarisasi positif untuk torch kita. Nah, kalau kalian pusing, aku sudah menjelaskan secara detail mengenai AC balance, AC frekuensi, pokoknya secara teoretikal di video TIG fundamental yang sebelumnya. Karena kalau misalnya kita jelaskan lagi di sini, videonya bakal semakin panjang karena mesin ini fiturnya banyak sekali. AC balance kita set di 20, upstroke-nya 0,1 serta main amperage-nya kita geser ke 130 ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ujung tungstennya sudah ball seperti ini, warnanya shiny, mengkilat, colorless. Kalau kalian lihat di sini, warnanya agak sedikit ngedrop. Kita turunin amperage-nya ke 110. Selain kita turunin amperage juga, kita coba turunin juga frekuensinya. Kita geser ke 200. Kalau kalian perhatikan suaranya pun berbeda kan? Dilihat sekilas hasil weldnya lebih bersih, lebih shiny. Namun kalau kalian lihat di ujung ini dia mulai longsor. Karena apa? Karena kalau aluminium ini materialnya kan semakin panas. Nah, sedangkan amperage kita nggak bisa kontrol on the fly si amperage-nya. Mau nggak mau travel speed kita harus cepetin. Tapi tetap aja travel speed ada limitnya. Kalau untuk aluminium ini aku sangat setuju kalau misalnya kita pakai namanya pedal control. Namun sekali lagi sangat disayangkan seandainya mesin ini support pedal control. Walaupun sebenarnya ada loh indikator pedal controlnya, tapi nggak ada colokannya. Jadi semoga nanti ke depannya ada sedikit update atau ada sedikit tweak yang dimana kita bisa pakai pedal control supaya controlling amperage untuk AC TIG welding bisa lebih fleksibel lagi. Itu untuk buat join. Nah, sekarang kita coba ini free running AC TIG welding. Ini mudah banget, sangat-sangat mudah, terlihatnya sangat-sangat mudah. Jadi memang sangat mudah sih. Namun karena tadi aku sempat ngelup, ini tungstennya harus kita potong dulu. Gampang banget kan, makanya kan kontaminasi dia mudah sekali untuk dipotong. Dilihatin dong sama Mas Andre, kok jadi malu. Di belakang ternyata ada senior, lihat deh ngeliatin. Kita bakal free run biasa aja, dep biasa, tapi amperage-nya bakal aku turunin ke 100. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan kalau mesinnya udah dingin dia mati lagi fan-nya. Emang enak banget nih mesin. Tunggu walaupun ada. Nah, ini hasil debbing dengan 100 amperage, frekuensinya di 200, AC balance-nya di 30. Kita bakal coba geser yang lebih agresif lagi. Kita naikin AC balance-nya, kita naikin frekuensinya. Kita turunin AC balance ke 20, kemudian kita naikin frekuensinya ke 250. Agak lama keluar webnya. Nah, terakhir kita bakal cobain materialnya. Ini yang ini kita sikat dulu ya. Kalian nanti bakal lihat bedanya dengan yang disikat dan yang tanpa disikat itu kayak gimana. Ini aja nih. Kita bersihkan materialnya. Bersihkan materialnya sampai benar-benar bersih seperti ini. Dan untuk ke finishing cleaningnya atau finishing sikatnya lakukan dengan satu arah. Sekarang kita lihat dengan setelan yang sama, yaitu ampernya 100, AC frekuensinya 210 dan AC balance-nya tetap di 20. Kalian bisa lihat nih perbedaannya sangat jelas. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat signifikan. Ini ketika kalian preparing atau bersihin permukaan media las kalian, walaupun dengan settingan sama, tapi dia bisa menghasilkan hasil las yang jauh lebih bersih. Supaya tidak menjadi fitnah atau itu mah kebetulan, kita bersihin lagi. Nih permukaan media yang selanjutnya kita bersihkan kembali dengan settingan sama, amper 100, frekuensi 250, AC balance 20.
Nah, ini ada satu fitur yaitu spot welding yang jujur aku aja belum pernah pakai karena biasanya fitur ini hanya ada di mesin-mesin las yang high end. Nah, untuk cara pakai bagaimana aku juga nggak tahu. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ada keluar menu baru nih, arc force atau spot time. Mungkin ini satunya detik, kayaknya kita cobain deh kalau 0,5 detik ya. Kita cobain dulu di material aluminium. Itu dengan spot time 0,5 detik. Nah, sekarang kita cobain spot time-nya geser ke 1 detik. Jadi walaupun tombolnya masih dipencet, tapi karena sudah time out, jadi dia otomatis mati. Coba lagi ya, lihat nih tombolnya dipencet nih aku. Pencet. Enak juga ini spot time kalau misalkan kita buat ngelas titik gitu ya. Kita coba nih settingan terbaru 0,5 tapi amperage-nya gede banget 150. Enak juga kalau misalkan kalian untuk spot welding sesuai dengan namanya tag atau tag welding dulu buat nitikin sebelum kalian full weld. Ini fitur ini sangat kepake karena walaupun kalian tahan, dirasanya akan otomatis mati sesuai dengan timer yang sudah kalian tentukan untuk spot time-nya. Nah, kita bakal cobain suatu hal yang agresif. Spot time-nya kita pendekin sekitar 0,5 detik tapi amperage-nya kita mentokin ke 200. Ampere-nya kita mentokin 200, spot time-nya 0,5 detik. Oke. Oh, mantap. Lihat, cocok banget ini buat tag welding. Beneran, sangat-sangat memudahkan. Amperage-nya bisa gede, tapi kalian nggak akan mabal atau nggak akan kelebihan karena dikasih timer 0,5 detik. Nah, sekarang kita cobain spot welding tapi di DC ya. Untuk DC spot welding, kita pindahin dulu ke DC proses, kemudian kita pilih spot welding. Untuk amperage-nya kita cobain, aku nggak tahu di berapa ya, tapi sekitar 90 atau 100 deh. 100 dengan spot time-nya tetap 0,5 detik. By the way, kalau kalian lihat ini mesinnya nyala ya, tapi suara fan-nya nggak ada karena memang fan-nya belum nyala. Soalnya mesinnya masih dingin. Kita belum las terus-terusan. Kita bakal bikin ketupat. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah di tag welding ujung-ujungnya. Walaupun aku belum terbiasa dengan teknologi spot welding ini, tapi ini kita bakal coba full run menggunakannya dengan menggunakan spot welding. Enggak, ini hanya dengan menggunakan spot welding. Intinya spot welding ini cocoknya untuk materi yang tipis ya, karena untuk arc-nya sangat soft banget, startnya enak banget startnya, tapi konsisten, jadi langsung jumping sesuai dengan ampere yang kita perlukan. Ini hasil lasannya, kita bakal review dulu mulai dari yang pertama ya. Nah, ini merupakan SS304 dengan DC TIG welding processing. Pertama tadi kita nyobain untuk DC TIG weldingnya tanpa pulse di depth biasa. Kita bisa lihat di sini warnanya colorful, bersih. Walaupun hasil lasannya masih newbie, masih belum konsisten ya, tapi itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Setelah itu kita geser ke DC TIG welding dengan menggunakan pulse. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia memang lebih tenggelam karena aku tidak kasih filler alias ini fusion weld, tapi overall semuanya penetrate sampai ke dalam dan warnanya pun bersih, tidak ada korosi atau yang tutung, bahkan lebih bersih daripada yang ini karena si materialnya tidak terlalu panas. Itu untuk yang DC TIG welding. Kalau misalkan lihat di sini, ini juga ada salah satu contoh yang dimana dia warnanya menjadi keabu-abuan, kemudian beadsnya pun tidak terlalu lihat karena ini potongan pertama yang aku cobain. Dikarenakan mesin ini tidak ada pedal kontrolnya, jadi aku harus tahu dulu ini amperage yang sesuainya itu berapa ampere. Namun secara overall hasil lasannya yang di tangan seorang newbie ini masih sangat-sangat oke, enak dilihat. Walaupun kalau misalkan diuji secara X-ray ya masih lolos lah, tapi setidaknya sudah lebih dari cukup dengan harga yang kalian spending. Nah, kita geser ke AC TIG processing. Untuk AC TIG processing kita melakukan beberapa contoh. Yang kanan dan kiri ini metodenya sama. Untuk AC TIG ini aku tidak suka menggunakan pulse, jadi aku tidak menggunakan teknik pulse. Tapi kalau kalian lihat di sini, semua beadsnya bersih, konsisten. Walaupun di sini ada terlihat sedikit hitam, tapi ini karena materialnya kurang bersih. Kalau kalian lihat secara mendetail sih, beadsnya bersih banget. Sedangkan untuk yang free run-nya di sini ada beberapa contoh. Seperti tadi aku bilang, ini menggunakan 200 Hz, yang kiri ini 250, ini 200 juga, ini 250. Namun
dengan tingkat amperage yang berbeda. Kalau misalnya kita menggunakan hertz yang tinggi, kita juga harus naikin amperage-nya, karena semakin tinggi frekuensinya itu tingkat penetrate-nya akan berkurang. Dan yang terakhir adalah spot welding. Spot welding tadi kita nyobain pertama di AC TIG welding. Kalian bisa lihat di sini. Spot welding ini sangat-sangat cocok kalau misalkan kalian mau yang namanya tag weld. Jadi walaupun kalian lama mencetnya, spot welding itu akan berhenti sesuai dengan spot time yang kalian tentukan. Kalau di AC sih biasa aja, tidak begitu terlihat. Tapi kalau di DC, spot welding ini akan sangat membantu, terutama kalau misalkan kalian ngelas material yang tipis. Dia hanya dipencet sebentar, tek. Nah, bisa lebih terkontrol untuk si panasnya. Jadi untuk STAHLWORKS TIG Pro 200 AC/DC ini dengan harga yang kalian spending atau budget yang kalian keluarkan untuk TIG welding AC/DC ini sangat-sangat worth it. Hal yang pertama yang aku suka adalah fan on demand-nya. Fan on demand ini sangat-sangat ngebantu kalian, sangat-sangat bikin tenang untuk environment, tidak berisik dengan yang namanya fan. Yang kedua adalah settingannya yang bener-bener broad atau wide, terutama untuk AC frekuensi dan AC balance ini bener-bener lebar banget jangkauan atau range-nya, serta untuk duty cycle-nya bisa ada satu angka di belakang koma, jadi bisa benar-benar sangat detail. Dan yang terakhir adalah soft start. Startnya enak banget, soft banget, terutama untuk AC. Kalau misalkan kalian biasa ngelas AC TIG welding, terkadang kalau misalkan mesin lasnya yang biasa-biasa aja, ketika mau start itu suaranya agak gimana gitu. Tapi kalau dengan STAHLWORKS TIG Pro ini suaranya benar-benar soft banget, namun akan dikeluarkan itu konsisten. Ini lebih ke personal preference. Aku biasa untuk welding itu, terutama untuk aluminium ya atau AC TIG welding, terlalu menggunakan yang namanya pedal control, yang dimana kita bisa kontrol ampernya on the fly. Namun pada mesin ini sudah ada untuk fitur pedal kontrolnya, karena sudah ada indikator LED-nya. Namun sayang sekali tidak ada port untuk pedal kontrolnya. Mungkin kedepannya semoga ada port supaya mesin ini bisa dipasang yang namanya pedal kontrol. Nah, kalau sudah ada pedal kontrolnya, udah itu akan menjadi mesin yang sangat sempurna dengan budget yang sangat terjangkau. Untuk di update for Instagram JBD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran di mana aku beli equipment untuk welding ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Semuanya sudah aku masukin di situ. Disclaimer, aku bukan welder profesional atau welder certified, tapi setidaknya kita bisa belajar sama-sama di sini. Karena kalau misalnya belajar dari siapa aja. Dan sambil nunggu video selanjutnya kita produksi, kalian bisa nonton video-video MFGO yang lainnya di sini nih. Semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini mah capek banget beneran. Si Rai Genut aja lihat matanya sampai rusak, lihat tuh. Udah sama punduknya hitam, matanya rusak. Kasihan gara-gara tadi ngevideoin yang itu tuh, yang ijo-ijo itu yang arc-nya kelihatan. Aku udah bilang, Rai lihatnya jangan langsung lihat ke kamera, halangin cahaya pakai kamera. Sama dia dilihat dong, tapi nggak ngaku. Nah, itulah akibat kalau kalian nggak pakai helm las. Keep safety ya, selalu gunakan welding helmet. Ini wajib banget beneran, wajib. Jangan coba-coba ngelas nggak pakai helm.